Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasim Nono dari NPM nomor 97. Kali ini, saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan craniofacial. Yang pertama adalah lengkung faring. Jadi lengkung faring ini dia tidak membentuk leher, tetapi memiliki peranan penting dalam pembentukan kepala. Pada akhir minggu keempat, bagian pusat wajah terbentuk oleh stomedeum yang dikelilingi oleh pasangan lengkung faring pertama. Ketika mudiga berusia 4,5 minggu, dapat dikenali 5 buah tonjolan mesenkim, yaitu lengkung faring pertama yang merupakan tonjolan-tonjolan mandibula di sebelah caudal stomedeum, lengkung faring kedua tonjolan-tonjolan maksila terletak di sebelah lateral stomedeum. Lalu lengkung faring ketiga, tonjolan-tonjolan frontonasal, itu satu tonjolan yang agak membuat di sebelah caudal stomedeum. Lalu lengkung faring keempat dan kelima yang unsur rawannya bersatu membentuk tulang rawan tiroidea, crisoidea, corniculata, cuneiforme dari laring. Selanjutnya, jadi tulang rawan Meckel ini dia menghilang kecuali dua bagian kecil di ujung dorsal dan masing-masing membentuk incus dan malleus yang ada di tulang telinga. Jadi untuk arcus 1 pada bagian hijau muda ini, lalu arcus 2 dan ketiga itu dia pada warna coklat, lalu arcus keempat dia warna biru, dan di sini dia untuk di sini dia akan membentuk rahang. Lalu arkus pertama itu membentuk sisi daripada arkus Meckel cartilago, tetapi nanti akan menghilang, membentuk incus dan malleus, dan untuk steps itu dia dari styloid proses. Lalu malleus incus steps ini merupakan auditory ossicle, di mana styloid dan styloid process dan styloid ligamen ini akan berhubungan, dan untuk bagian bawahnya ada thyroid cartilage dan circoid cartilage, lalu ada sphenoid dan ligamen dari malleus. Selanjutnya, selama minggu kelima, plakoda-plakoda hidung mengalami vaginasi, membentuk lubang hidung, lalu permukaan frontal wajah terjadi pada mudiga 5 minggu, dan mudiga 6 minggunya tonjol-tonjol hidung mulai berangsur-angsur terpisah dari tonjol maksila oleh alur yang dalam. Selama 2 minggu selanjutnya, tonjolan maksila terus bertambah besar ukurannya, seretak dengan tonjolan ini tumbuh ke arah medial sehingga mendesak tonjol hidung ke media arah garis tengah. Lalu selanjutnya, celah antara tonjol hidung medial dan tonjol maksila akan menghilang dan akan bersatu karena itu bibit atas dibentuk oleh tonjolan hidung medial dan kedua tonjol maksila. Lalu bibir bawah dan rahang bawah dibentuk dari tonjolan mandibula yang menyatu di garis tengah. Selanjutnya dalam aspek frontal wajah, di mana embrio yang berusia 7 minggu akan menjadi tonjolan maksila yang bersatu dengan tonjolan medial, lalu yang berusia 10 minggu pada mula-mula tonjol maksila dan tonjol hidung lateralnya terpisah oleh sebuah alur, yaitu alur nasolakrimal, lalu tali membentuk ductus nasolakrimalis, lalu setelahnya itu tonjolan maksila dan tonjolan hidung lateralnya saling menyatu, lalu ductus lakrimalisnya kemudian berjalan dari tepi medial ke meatus inferior rongga hidung, lalu tulang pipinya akan merupakan artikulasi dari tulang zigomatikus dan proses zigomatikus dari tulang temporal, di mana pusat penulangannya itu berasal dari membran lateral. Lalu perkembangan mata itu dia ada pada akhir bulan kedua, dan bentuk wajah orang dewasa dipengaruhi oleh perkembangan sinus paranasal, konsai nasalis, dan gigi geligi. Selanjutnya ada pembentukan palatum. Jadi untuk jadi pembentukan palatum primer itu pada minggu keempat dia ditandai dengan pembentukan prominentia facialis, lalu ada penyatuan prominentia nasalis dan prominentia maxillaris, lalu dilanjutkan dengan prominentia nasalis lateralis dan prominentia nasalis medialis. Pada minggu ketujuh dinding medialnya tonjolan maksilanya mulai membentuk sepasang pelebaran yang tebal, yaitu lapisan palatina yang tumbuh ke bawah di salah satu sisi lidah. Minggu ke-8 lidah berpindah ke bawah dan lapisan palatum secara cepat berotasi ke atas dan depan sampai pada garis tengah dan tumbuh secara horizontal. Lalu untuk pembentukan palatum sekundernya terjadi setelah palatum primer terbentuk sempurna, dan dimulai dari minggu ke-9 kehamilan, lalu terbentuk dari sisi bilateral yang berkembang dari bagian medial prominentia maxillaris. Lalu minggu ke-9 ke sisi lapisan palatumnya, yaitu palatum primer dan septum nasal inferior mulai berfusi di sebelah ventrodorsal. Lalu minggu ke-10 bagian ventral palatum sekunder mengeras melalui kondensasi mesenkimal atau osifikasi endokondral. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.